Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan memasuki renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu memohon supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu atas kami sekalian, manakala kami akan merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan boleh benar-benar tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melecapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita senang bahwa kita bisa berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan tema yang akan kita renungkan yaitu kasih bukan sekedar slogan, tetapi tindakan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saudara-saudara sekalian, setiap orang membutuhkan perhatian, membutuhkan apa yang dinamakan dengan kasih sayang. Kenapa saudara-saudara? Karena apa yang dialami oleh seseorang ketika dia bertumbuh dalam kasih sayang, maka kehidupannya pun akan diwarnai dengan hal-hal atau sifat-sifat yang baik. Sebaliknya, jikalau seseorang itu bertumbuh dengan perasaan kurang kasih sayang, kurang perhatian,
maka saudara-saudara yang akan terjadi adalah sebaliknya. Akan bertumbuh dengan cara yang liar, akan bertumbuh dengan cara yang tidak sesuai aturan. Nah, karena itulah kemudian Yohanes merasa perlu untuk memberikan pemahaman kepada umat Tuhan tentang arti kasih mengasihi. Mengasihi itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, atau kasih itu adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ambil contoh saudara-saudara, ketika kita misalnya mengasihi anak kita, maka dengan penuh perhatian kita tunjukkan kasih itu dengan cara menjaganya, merawatnya, mendidiknya, bahkan melindunginya dari ancaman atau bahaya. Itu adalah kasih yang diharapkan. Begitu juga ketika kita mengasihi orang yang kita katakan sebagai calon pasangan hidup kita, maka perhatian akan kita berikan secara penuh kepada orang tersebut supaya ke depan dia akan menjadi bagian dari pasangan hidup kita. Perhatian itu bisa berupa materi, bisa juga non materi. Bisa berupa harta benda, bisa juga misalnya berupa sapaan-sapaan ataupun hal lain yang sifatnya saudara-saudara membangun, memotivasi. Nah, dengan demikian maka kasih tidak terbatas kepada materi, tetapi juga kepada hal lain yang sifatnya lebih kepada rohani. Nah, saudara-saudara, Yohanes berkata bahwa manusia itu wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa begitu? Karena kata Yohanes, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah memberikan contoh yang nyata bahwa Allah mengasihi kita dengan cara seperti apa? Dengan cara menghadirkan Yesus ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Artinya di situ Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan kepastian kehidupan kekal itu. Nah, sama Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kehidupan kita juga. Sekali lagi, ketika kita mengasihi keluarga, maka apapun akan kita lakukan untuk merawat keluarga itu atau mempertahankan keluarga yang kita miliki. Nah, rupanya Allah pun demikian. Ketika Allah memandang kita sebagai bagian dari keluarganya, karena dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah bagian keluarga besar Allah, maka perhatian penuh Allah curahkan. Allah datang sendiri dalam wujud Yesus Kristus, tidak hanya untuk melindungi tetapi juga menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, di sini makna kasih yang dikatakan oleh Yohanes bermakna luas. Bukan hanya kasih terhadap sesama manusia, tetapi juga antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan yang akrab? Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada tujuan yang diperjuangkan dari kasih itu. Karena itulah kemudian kasih yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah sifatnya adalah membuat seseorang untuk berbuat baik. Kasih itu harus membuat orang untuk berbahagia. Tidak merebut kebahagiaan orang lain, tetapi membuka hati semua orang untuk menerima satu dengan yang lain. Kasih adalah suatu perasaan, tapi cinta kasih memang beda dengan cinta. Kasih lebih bersifat rasa peduli sesama insan, tanpa ingin meminta belas kasihan. Tetapi cinta kasih saudara-saudara melebihi dari itu. Cinta kasih artinya turut membahagiakan atau merasakan kebahagiaan yang hakiki. Apabila saudara-saudara sifat cinta kasih ini sudah mewarnai kehidupan manusia, sudah mewarnai kehidupan kita, maka kata firman Tuhan di sini, engkau sudah dikatakan sempurna. Sempurna dalam tanda petik. Artinya saudara-saudara, kesempurnaan menurut Yohanes ini adalah bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan itu sesuai dengan aturan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, efek dari kasih seperti yang dikatakan di sini, bahwa kasih itu bisa membuat kehidupan lebih damai. Tidak ada sifat dendam, tidak ada sifat yang benci,
Bahkan justru dengan kasih dia menghancurkan kebencian antar sesama manusia, baik sebagai suatu bangsa, masyarakat maupun penghuni dunia ini. Nah, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kasih sayang itu dua kata yang luar biasa kalau menurut saya. Tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, karena itulah kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, makna kasih ini berarti kita membahagiakan orang lain, membahagiakan Tuhan dalam hidup kita. Caranya seperti apa? Firman Tuhan mengatakan, kasihilah saudaramu. Kata firman Tuhan tadi dikatakan, jikalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi saudaramu, maka itu sia-sia belaka. Bagaimana engkau bisa mengasihi Allahmu yang tidak kelihatan, sedangkan saudaramu sendiri yang kelihatan tidak engkau kasihi? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, menerjemahkan apa yang dikatakan ini. Artinya mengasihi Allah, mengasihi sesama itu paralel, tidak bisa dipisahkan. Bukan bagian yang dipisahkan satu dengan yang lain. Itu maksud saya. Kasih kepada Tuhan berarti menyintai Tuhan dengan cara menaati perintahnya. Kasih kepada orang tua berarti menyayangi mereka dengan setulus hati, berusaha untuk tidak menyakiti hatinya. Kasih kepada sahabat berarti menjaga mereka dengan kasih sayang dan tidak mengkhianatinya. Kasih kepada pasangan berarti menjaga kepercayaan setulus hati kita. Kasih kepada sejuta manusia yang ada di sekitar kita berarti kasih itu menyayangi dengan setulus hati. Nah, saudara-saudara, kasih tidak mewajibkan kita untuk selalu mengalah. Tetapi kasih justru yang menyatukan satu orang dengan yang lainnya. Bahkan orang-orang dalam lingkup yang lebih luas dalam kehidupan yang damai. Jadi tujuannya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan, diajarkan untuk saling mengasihi dengan cara berbuat yang terbaik buat saudara-saudara kita yang lain. Terutama di masa-masa saat ini. Di luar sana Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang yang membutuhkan sentuhan kasih. Karena banyak peristiwa yang memilukan hati. Banyak yang tidak beruntung, banyak yang menderita, banyak yang kesusahan. Dan kasih itulah yang bisa menyentuh hati mereka. Kasih itulah yang bisa mengubahkan sikap hidup mereka. Nah, saudara-saudara, Tuhan hadir dalam dunia untuk mengubah kehidupan kita. Dari yang tadinya berdosa menjadi selamat di dalam Kristus. Dari yang tadinya tidak mau mengakui dosa menjadi mengaku di hadapan Tuhan dan merubah kehidupan kita. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara kita di sekitar kita. Mari kita bantu mereka untuk bisa memiliki kasih yang sebenarnya itu. Sebab bukan kita saja yang harus mengasihi mereka, tetapi bagaimana kita juga mengajarkan mereka untuk mengasihi sesamanya yang lain. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, inilah firman yang kita harapkan bisa kita lakukan pada pekan ini, terutama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tanamkan nilai-nilai kasih kepada anak-anak kita sedari dini, supaya mereka lebih mewarnai kehidupan dengan nilai-nilai yang positif, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa. Nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami telah diingatkan akan arti dari kasih yang sebenarnya. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh firman melalui pemberitaan Injil Yohanes ini.
Tuhan berkati supaya semua yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kami sekalian boleh bertumbuh di dalamnya. Ampunkan segala dosa kesalahan kami jikalau selama ini kami belum memberikan kasih yang sesungguhnya yang Tuhan sudah ajarkan. Biarlah pada pekan ini kami boleh memperbaharui kehidupan kami dengan kasih yang benar, terutama menumbuhkan nilai-nilai kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami sekalian, mereka yang pada saat ini berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Berkatilah mereka, kasih mereka, sembuhkanlah mereka. Demikian juga bagi mereka yang pada saat ini dalam kehidupan berumah tangga. Berkatilah kehidupan rumah tangganya, damaikanlah, harmoniskanlah ya Bapa, supaya kehidupan rumah tangga mereka benar-benar dipenuhi rasa syukur di dalam kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kurang beruntung, mereka yang bergumul, mereka yang masih harus berjuang dengan keras untuk memperoleh kehidupannya. Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan jalan yang terbaik buat mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak yang kami kasihi, berkatilah mereka. Pertumbuhan mereka kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan lindungi bersama dengan kami sebagai orang tuanya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa dan negara ini boleh dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan yang akan menolong kami untuk bisa mengatasi pandemi, terutama dari hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan orang per orang. Pandemik ini sudah mempengaruhi banyak perilaku, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami supaya tetap berpedoman pada aturan-aturan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa bersama-sama mewujudkan damai sejahtera di negeri ini. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, Kau sekiranya mengetahui apa yang kami perlukan. Berkat-Mu tercurah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.